Nah, ini ada pertanyaan lagi dari akun Argowinata. Om, tolong, Om please tolong buatin video tentang merpati yang memiliki sprintnya bagus. Sprint terbang maksudnya mungkin ya. Oke, terima kasih. Nah, ini terima kasih kembali untuk Om Argowinata ya. Nah, kalau untuk masalah sprint ini teman-teman ya, beda dengan halnya tembakan ataupun tingkat kestabilan atau tingkat tingginya ya. Ini kita bahas sprint ya, terutama di merpati kolong ini. Ada beberapa cara ataupun beberapa ciri teman-teman ya, kalau kita misalkan mau milih-milih. Cuman kembali lagi, ini nggak bisa dijadikan patokan 100% betul ya. Artinya pasti ada salahnya, cuman ini kebiasaan saya. Saat memilih merpati, terutama kalau misalkan kita pengen ngelihat merpati itu memiliki sprint kenceng atau enggaknya ya. Jadi jangan sampai lah ini bohong, jangan teman-teman ya. Ini ilmu gratis teman-teman, tinggal disimak aja. Sekiranya bermanfaat kita pakai, enggak ya kita tinggalin aja ya, enggak apa-apa. Karena di dunia merpati ini kalau bahasanya bahasa ilmu titen teman-teman ya, dari kebiasaan gitu loh. Dan setiap orang memiliki kebiasaan berbeda-beda. Oke, lanjut aja. Masalah sprint tadi ya, teman-teman bisa lihat dari pertama, bisa teman-teman lihat dari larnya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan burung-burung sprint itu ya, itu larnya biasanya cenderung tipis teman-teman ya. Teksturnya cenderung tipis lalu kering teman-teman ya. Kering tipis ya. Kalau misalkan teman-teman bingung bedainnya mana lar tipis dan mana lar tebel, teman-teman bisa lihat di trik matahari ya. Di bawah matahari itu teman-teman perhatikan. Kalau misalkan dia tipis itu cenderung lebih ke terawang gitu teman-teman ya. Lalu teksturnya itu lebih kering ya. Lebih lembut, lebih kering ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bentuk larnya. Dari bentuk larnya biasanya cenderung sedikit runcing teman-teman ya. Sedikit runcing. Terus selanjutnya yaitu biasanya kalau sprintnya kenceng-kenceng itu atasnya ada juga yang kotak ya, ataupun tapak ya, kotak gitu atasnya itu ya. Cuman kebanyakan runcing sih sebenarnya. Itu yang dari larnya. Lalu yang kedua yaitu dari ini teman-teman, bahu sayap ini ya. Biasanya burung-burung yang memiliki sprint kencang ataupun terbangnya kencang itu cenderung lebih tebal teman-teman ya. Dagingan di bahu sayapnya ini cenderung lebih tebal. Nah, ini teman-teman bisa pegang seperti ini aja, teman-teman rasain aja ya. Teman-teman rasain itu tulangan ataupun daging bahu sayapnya ini lebih tebal dia, lebih gede lah, yang jelas seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ketika teman-teman raba ataupun teman-teman pegang seperti ini, coba teman-teman bentangkan seperti ini. Biasanya kalau merpati yang memiliki sprint kenceng itu cenderung sedikit lebih berat ataupun lebih ngelawan. Waktu kita mau bentangin kayak gini, dia ngelawan teman-teman ya. Dia nggak mau, yang jelas dia nggak mau. Jadi agak berat, sedikit agak berat gitu. Teman-teman bisa rasain ya. Nah, ini seperti ini. Terus kalau misalkan kita biarin seperti ini, biasanya getar teman-teman ya. Bulunya tuh getar. Dia bulunya agak getar gitu. Itu ciri-ciri kalau misalkan dari rabaan teman-teman ya. Sekali lagi, ini nggak 100% betul, tapi bisa untuk teman-teman acuan ataupun pedoman ya, ketika teman-teman nanti milih-milih burung ya. Kalau misalkan salah ya diulang lagi gitu ya. Namanya kita main merpati ya, nggak ada yang 100% terus betul tuh, nggak ada. Jadi ilmu dimanfaatin sebaik mungkin, bijak ya. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih.